A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukrillah amma ba'du. Puja teruntuk Allah Azza wa Jalla. Kami pesankan bagi generasi pemuda, jangan dulu bermain cinta sebelum tahu ilmu agama. Akor, puji teruntuk Rabbul Ijati. Kami pesankan bagi generasi pemudi, jangan dulu bermain laki-laki sebelum bisa mengaji. Akor, salawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan dunia. Siapa lagi tidak lain tidak bukan Hilah Habibina wa Syafi'ina ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika saya pada hari ini siang menjelang sore ini, detik-detik menjelang sholat asar hari ini, menyampaikan sebuah cerita atau mengisahkan tentang Siti Masyito. Kisah Siti Masyito, tukang sisir, putri Fir'aun yang syahid demi iman. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masyito dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harum semerbak makam Siti Masyito, wanginya Masya Allah tabarakallah. Bahkan tercium Rasulullah SAW saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Kisah Siti Masyito yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Fir'aun atau dengan keluarganya dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menjalani Isra melewati suatu yang baunya sangat harum, wanginya Masya Allah, wanginya nuh. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, mau harum apakah ini? Jibril menjawab, Masyito dan anak-anaknya atau keluarganya. Siti Masyito merupakan pembantu atau tukang sisir Raja Fir'aun, putri Fir'aun, anggapnya seperti pembantu pada masa Nabi Musa alaihi salam. Masyito bertugas merawat putri Fir'aun di kalangan istana Raja Fir'aun. Ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Masyito, juga ada Siti Asia yang tidak lain istri Raja Fir'aun. Jibril melanjutkan kisahnya bahwa pada suatu hari Masyito sedang menyisir rambut putri Fir'aun, anaknya Fir'aun yang sombong gitu, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Tak disangka sisir tersebut terjatuh dari tangannya. Maka Masyito pun mengambilnya sambil mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama asma Allah. Ucapan Siti Masyito itu kemudian terdengar anak perempuan Fir'aun dan bertanya, sebutlah nama ayahku. Masyito berkata, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah dia. Anak perempuan Fir'aun bertanya, apakah ada Tuhan selain ayahku? Masyito berkata, benar, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun memanggilnya dan berkata, apakah engkau mempunyai Tuhan lain selain diriku? Kata Fir'aun yang sombong itu, yang berlagak sombong itu. Masyito berkata, iya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Raja Fir'aun yang sombong itu marah, murka. Fir'aun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belangga. Maksudnya belangga atau belanggi apa sejenisnya itu adalah kuali besar. Lalu bertanya, lalu belaganya itu dipanaskan atau kuali maksudnya itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masyito agar menceburkan diri ke dalam belaga atau kuali besar itu.
Masito pun berkata, saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu, Firaun. Firaun berkata, sebutlah permintaanmu. Masito berkata, kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat. Firaun menjawab, baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami. Firaun memerintahkan agar Masito sekeluarga dilemparkan ke dalamnya kuali besar itu, belanga besar itu. Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masito yang masih menyusui, yang masih bayi, menyusu padanya. Melihat anaknya yang masih bayi sempat membuat hati Siti Masito ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok yang masih bayi itu dalam kuali besar. Anehnya anaknya Masito ini dapat berbicara padahal masih bayi, bisa berbicara. Masya Allah, tabarakallah, kekuasaan Allah, mujizat Allah tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala itu membuat hati Siti Masito hati Siti Masito itu kembali mantap dengan yakin dan keimanannya dan yakin dengan keimanannya itu. Saat itu bayi Siti Masito mengatakan, hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya, janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar, kata bayi itu. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan, masih bayi maksudnya, dapat berbicara, yaitu anak Masito, dan masih ada lagi yang lainnya. Nanti akan dilanjutkan lagi. Yang 4 bayi bisa bicara itu nanti akan di part selanjutnya saja. Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar itu oleh pengawal Raja Firaun, giliran Siti Masito yang diceburkan. Tanpa ragu, Siti Masito pun masuk dalam kuali yang besar itu, yang mendidih itu, yang panas itu. Siti Masito, anak-anak dan keluarga pun mati dalam keadaan syahid. Masya Allah, mati dalam keadaan syahid. Harumnya, wanginya semerbak menyuruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu Firaun memenuhi permintaan Siti Masito dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Saat melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertanya, bau harum apakah ini? Dia menjawab, itu adalah Siti Masito. Masya Allah. Semoga kita termasuk golongan-golongan seperti Siti Masito ini, khususnya untuk bagi kaum perempuan, kaum Hawa. Itu saja saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Adilul kalam wal taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terima kasih.